Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Tadi saya Hundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak ya, sudah tidur nyenyak, dan sudah bisa berinteraksi dengan orang banyak di luar sana. Oke teman-teman, untuk saya lebih semangat lagi, ya silahkan di subscribe channel saya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten gitu kan ya. Sekarang mau saya minta lah, karena jarang banget orang yang mau subscribe channel saya. Ya, silahkan di subscribe dulu channel saya, kemudian ya notifikasinya dibunyikan, dan insya Allah saya akan memberikan ya materi-materi yang memang dibutuhkan oleh para penderita anxiety, asam lambung, GERD, dan psikosomatis, karena memang channel ini hanya membahas tentang seputar itu. Nah teman-teman ya, beberapa atau hari ini kita dikejutkan dengan berita yang sangat luar biasa ya, terkait dengan aktris ataupun aktor di Indonesia yang memang ganteng banget gitu kan ya, Bang Aliando gitu kan, Aliando Syarif ini ya, dimana kita tahu ya Bang Aliando ini mengalami sejenis penyakit mental juga ya, namanya OCD gitu kan. Nah sebetulnya kita tidak perlu aneh ya dengan seperti itu, dengan apa, dengan hal seperti itu, karena memang kalangan artis pun ya sampai saat ini saya ketahui banyak sekali yang mengalami ya penyakit mental. Bahkan Aliando Syarif mungkin mereka penanganannya lebih bagus ya, kemudian pengobatannya juga lebih bagus. Ya beda dengan seperti kita yang mungkin gitu kan, pengobatannya ya mungkin ala kadarnya gitu kan. Dimana Bang Aliando sendiri ini ataupun Aliando Syarif ini sudah 2 tahun ya mengalami seperti ini. Akhirnya dia vakum di dunia itu, dan lewat live Instagramnya dia mengatakan bahwa dia terkena OCD. Ya kalau misalkan kita tahu ya OCD itu apa ya, silakan teman-teman cari sendiri. Yang jelas kalau dalam bahasa mudahnya itu adalah sifat yang mengulang gitu kan. Kadang mencuci tangan sampai 3 kali, dan itu menjadi artinya OCD ekstrim gitu kan. Artinya kadang-kadang mengganggu aktivitasnya gitu kan. Sebetulnya kalau kita nanti nih timbulnya kecemasan gitu kan. Sebenarnya kita sih pernah ngalamin. Kayak saya dulu kan di video-video sebelumnya saya ngalamin lah seperti itu. Kadang saya ngecek pintu aja harus berapa kali gitu kan. Oh ini udah dikunci belum? Kompor itu udah dimatikan belum? Ya berapa kali nih saya ngecek kompor. Kayak semacam gitu. Jadi rasa ketidakpercayaan terhadap sesuatu hal gitu kan. Nah, itu OCD gitu kan. Atau yang sifatnya mengulang juga. Saya ngalamin gitu kan. Cuma memang ya alhamdulillah gitu kan. Saya cuma sebentar untuk mengalami hal seperti itu. Kemudian ya kalau misalkan teman-teman ya masih, kalau misalkan masih merasa cemasnya tinggi ya, saya harap ya teman-teman bisa segera mengalihkan ya seperti itu. Nah teman-teman, kali ini ya kita bukan hanya ngebahas tentang itu, tapi ada beberapa hal juga yang ingin saya bahas terkait pertanyaan teman-teman yang masuk terhadap saya gitu kan. Pokoknya ya anxiety psikosomatis itu teman-teman sebetulnya sesuatu yang memang harus segera dirubah gitu kan. Ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika teman-teman mengalami anxiety. Ya, pertama keberanian untuk melawan gitu kan. Karena apa? Kita kalau misalkan ya bolehlah kita berdamai gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak melawan, kita juga akan kalah gitu kan. Anxiety sendiri, kecemasan sendiri teman-teman ya banyak sekarang itu peminatnya. Artinya banyak orang yang kena gitu kan. Mungkin karena faktor makanan juga gitu kan yang menyebabkan lambung kita kurang bagus, dan akhirnya kita menjadi anxiety gitu kan. Nah, kenapa saya bilang keberanian? Ya, karena anxiety ini teman-teman kalau kita diturutin, ya kalau kita diturutin kok anxiety itu justru akan melunjak teman-teman ya. Jadi kita harus betul-betul lawan gitu kan. Harus punya keberanian untuk melawannya gitu kan. Bagaimana melawan ini ya? Sebetulnya masing-masing orang beda versi,
Kemudian masing-masing orang punya cara sendiri untuk menangani itu, gitu kan. Kita itu kan yang salahnya anxiety-nya. Kalau GERD, kalau misalkan asam lambungnya itu mungkin tidak seberapa ya. Karena ya di video sebelumnya yang saya sekarang kunci karena memang ada beberapa orang yang meminta video yang kemarin itu untuk segera tidak ditayangkan, ya oke lah. Saya tidak tayangkan karena memang mungkin anxiety teman-teman itu masih tinggi gitu. Bagaimana pikiran itu penyakit itu berasal dari pikiran. Gitu kan, karena saya menyadari teman-teman ya, saya pun pernah dengan kondisi sama dengan teman-teman, bagaimana saya terjatuhnya, terpuruknya dengan anxiety ini. Kebetulan kita juga dulu ya, kebetulan saya dulu gitu kan ngalami ini hampir beberapa tahun, bahkan ya mungkin kemarin saya sempat mengulang lagi atau relapse lagi saya gitu kan. Bagaimana saya ketakutannya ada lagi ya, memang karena entah dari cuaca, entah dari makanan, itu sangat berpengaruh. Bagaimana kita melawannya ya tergantung teman-teman gitu kan. Nah, tiga hal yang penting ya. Yang kedua itu adalah jalani. Ya, kita harus bisa menjalani kehidupan kita ya dengan kecemasannya itu, gitu kan. Karena apa? Banyak orang yang bisa ataupun bisa mengalihkan atau bisa kan dengan kata bodoh amat itu, mereka itu menjalani. Tetap aktivitas gitu kan. Tetap aktivitas, tetap kemudian melakukan pekerjaan, tetap melakukan kegiatannya sehari-hari dengan kecemasan itu sendiri. Dengan membawa kecemasan. Gitu kan ya. Lah kenapa? Iya gitu kan. Contoh saya kecil. Ya bukan berarti saya serta-merta bisa sembuh, kemudian saya bisa jalan, kemudian tidak ada lagi gitu kan. Karena memang gini, ya kalau kita tidak menjalani, di rumah kita ada sensasi, di luar juga ada sensasi. Mendingan saya di luar. Kalau di luar kan kita bisa ketawa dengan teman, kita bisa ngobrol dengan teman atau yang lain sebagainya. Nah, kita harus bisa menjalaninya, gitu kan. Harus bisa menjalani dengan kecemasan kita. Kita hidup berdampingan ya di video sebelumnya, gitu kan. Kita berdampingan dengan kecemasan ini. Saya pun sama teman-teman masih kadang merasakan yang namanya cemas, masih gitu kan. Tapi kan gini teman-teman, saya berpikirnya kalau dulu saya cemasnya, saya bukan hanya dari tahun 2000 berapa itu, saya bahkan kecemasan itu jauh sebelum-sebelumnya. Kalau saya ingat-ingat, saya banyak banget kecemasan saya ternyata ya, kalau saya ingat-ingat gitu kan ya. Tapi tetap dulu kita bisa menjalani gitu kan, bisa menjalani dengan kecemasan gitu kan. Nah saya pun gitu, yang namanya cemas ya wajar lah ada. Contoh kemarin banget, hari Rabu Kamis, dari Sabtu lah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kecemasan saya itu tinggi teman-teman, serius. Makanya saya cuma bikin audio aja karena memang kecemasan saya itu lagi betul-betul selama 3 hari itu saya cemas. Apa yang saya cemaskan? Saya ngerasa sakit pinggang saya yang berbeda gitu kan. Akhirnya saya curhat dengan Kang Prima, curhat dengan teman-teman teman-teman dengan yang GERD juga gitu kan. Ya, saya curhat bahwa saya tuh lagi pengen USG, pengen ke psikiater juga. Karena apa? Kecemasan kemarin tuh betul-betul saya merasakan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Faktornya apa? Setelah saya teliti, pasti. Setelah saya ingat-ingat, memang pertama mungkin cara pola hidup saya yang kurang betul, cara pola makan saya, kemudian kerja juga yang terlalu menumpuk. Nih, beban pikiran saya yang terlalu banyak, akhirnya saya overthinking. Itu penyebabnya. Tapi tetap dari hari Minggu itu saya jalani. Saya jalani walaupun dengan saya kadang-kadang saya tiba-tiba keringat dingin. Seret gitu. Aduh kata saya. Tapi alhamdulillah dengan dijalani seperti ini, dengan kita berani gitu kan, kemudian kita berdamai dengan diri kita, saya bisa kembali normal gitu kan. Dan sakit pinggang masih ada. Nih, jujur ya, saya berdiri boleh ya? Boleh ya. Kelihatan ya? Nah, di sini nih, ya. Nah, di sekitar sini, teman-teman, ya, ini sakit banget. Ya sakit. Nih di sini nih. Oh, ini sakit banget ini. Ya. Pokoknya ya sakit lah di sini, di sekitar sini ini sakit banget. Kemudian di sini juga. Ini kalau ngerengkuh begini tuh saya nggak kurang bisa kalau kemarin. Kalau sekarang sih udah bisa tuh ya. Udah bisa ngerengkuh. Kalau kemarin tuh sakit banget di sini saya. Ya. Karena akhirnya ya menjadi sayanya ke trigger gitu kan, ke bawah omongan ya. Kemudian ada sesuatu hal yang memang saya tidak bisa ceritakan kepada teman-teman yang membuat saya
mengalami relapse ini, tapi nggak lama gitu kan, nggak lama karena memang kita sudah tahu gitu kan, benar gitu kan. Jadi kita memang harus, memang diri kita tidak apa-apa, harus sekuat mungkin kita menguatkan diri kita dengan seperti itu. Nah, yang ketiganya itu adalah sabar. Ini adalah kata-kata yang memang sangat bagus sekali gitu kan. Kita kalau tidak sabar, saya gitu kan kalau tidak sabar, kayaknya kemarin saya udah ke paranormal lagi. Ya, gitu lah. Jadi saya kalau tidak sabar mungkin kemarin sudah ke paranormal lagi, sudah ingin berobat lagi, sudah ingin ngecek tubuh saya lagi. Saya ingin memastikan diri saya itu, ingin di ronsen lagi, ingin USG lagi. Ya. Tapi insya Allah saya mau gitu kan. Mau lah. Karena kalau misalkan gini, ya kalau misalkan merasakannya betul-betul sakitnya baru di ronsen gitu kan. Kalau saya baru di USG lagi gitu. Kalau sekarang saya nggak ada, jadi udahlah, tenang lagi saya gitu kan. Yang penting kita itu ada yang menguatkan. Yang penting kita ada yang menguatkan. Kemudian ya sabar. Ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk para penderita anxiety. Kenapa? So, sabar itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Saya sendiri pun kadang masih kurang sabar dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada diri saya gitu kan. Karena apa ya? Orang penderita anxiety kan inginnya buru-buru gitu kan. Orang penderita anxiety kan inginnya cepat selesai, cepat sembuh gitu kan. Gitu. Pokoknya sabar ini adalah harus yang dipunya oleh teman-teman. Harus, wajib bahkan. Karena kalau kita dengan sabar ya mungkin kita akan selalu kacau. Gitu kan. Emosi itu akan berubah. Ya. Pokoknya itulah, dari sabar, kemudian dari berani melawan, kemudian jalani, itu sesuatu hal yang sangat butuh oleh diri kita. Karena penderitaan anxiety membutuhkan 3 hal itu. Ya. Oke, itu saja kurang lebih. Saya mohon maaf. Salam sembuh dari saya, dari Syahudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.